Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di dalam kegiatan kumpul yang senantiasa dilaksanakan setiap hari Selasa. Ini kami sharing, barangkali Bapak Ibu guru lupa karena kita sebagai guru terlalu terlena dengan kebiasaan, maka kita ingatkan kembali bagaimana pembelajaran yang interaktif, yang berdiferensiasi seperti ini, karena pembelajaran berdiferensiasi ini sangatlah penting kita pahami bersama di kurikulum Merdeka. Ayolah guru kita mengajar di kurikulum Merdeka. Moga benar waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan dari hasil praktik pembelajaran diferensiasi di kelas 3A. Nah, untuk praktik pembelajaran diferensiasi ini saya mengambil materi di matematika tentang perkalian dengan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik PPACK dan metode tanya jawab, penugasan atau diskusi. Pendahuluannya itu terdiri ada beberapa tahap. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu ada salam, sapa, kemudian menyanyikan lagu nasional seperti itu dan menanyakan kabar dan lain sebagainya. Untuk tujuannya adalah pengisian dari bahwa Mati tuh ada usahanya. Nah, salah satunya adalah ini, kita perlu mempelajari matematika. Jadi saya juga sama-sama manfaat untuk belajar materi perkalian. Manfaatnya juga pada saya sambungkan dengan cita-cita anak-anak seperti itu. Kemudian dibuat konsep perkalian seperti apa? Karena saya ajak untuk berpikir, kemudian masuk ke ini saya kelompokkan anak-anak beberapa gaya belajar ya, visual, audio, kinestetik. Untuk visual itu ada dua kelompok, visual satu dan visual dua ya. Nah itu sebenarnya saya sudah melakukan tes
memberikan permasalahan kepada siswa ya, melalui video. Nah ini sudah berhubungan dengan TPA kita ya, teknologi pedagogik content knowledge ya. Jadi ini ada animasi tentang video perkalian. Jadi menghitung jumlah ayat dari 3 kalian seperti itu. Kemudian dilanjut videonya. Jadi setelah saya berikan animasi ini, anak-anak saya ajak untuk melakukan eksperimen ya. Eksperimennya sederhana saja. Jadi saya siapkan 3 gelas, kemudian saya siapkan kelereng, kemudian anak-anak mengisi kelereng di gelas itu. Kelerengnya ada 12, saya minta anak-anak untuk mengisi masing-masing gelas itu 4 kelereng. Nah, kemudian saya ajak anak-anak untuk berpikir jumlahnya berapa, kemudian konsep penjumlahan berulang seperti apa, dan perkaliannya bagaimana, seperti itu. Kemudian untuk sintaks 2 itu saya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, jadi anak-anak sudah menempati kelompok masing-masing berdasarkan gaya belajar. Nah, untuk yang kelompok visual saya berikan LKK, lembar kerja kelompok, dan lembar kerja peserta didik. Nah, untuk yang visual saya beri tugas membuat poster dari Chromebook. Kemudian saya minta untuk membuat hiasan kelas. Tujuannya untuk memperkaya narasi di kelas, seperti itu. Kemudian untuk kelompok auditori itu saya minta anak-anak untuk membuat lagu perkalian dengan mengganti liriknya, seperti itu ya, dengan lagu potong berasa. Kemudian untuk kelompok kinestetik saya minta untuk saya sediakan kelompok yang saya berikan aplikasi Mapredol ya. Jadi itu sebuah aplikasi matematika yang banyak operasi bisanya di sana. Terima kasih, saya ingin bertanya ke Bu Nur. Tadi di videonya Bu Nur itu ada pembelajarannya anak-anak diberikan laptop, sedangkan anak-anak itu belum biasa untuk mengaplikasikan laptop di kelas atau di sekolahnya. Itu apakah ketika Bu Nur menerapkan media tersebut itu efektif diterapkan oleh guru-guru yang lain? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jujur ini perdana anak-anak kelas 3 menggunakan Chromebook. Jadi memang sengaja saya perkenalan dengan Chromebook. Nah, dan itu ternyata memang anak-anak sudah antusias. Nah, karena keantusiasannya dan sesuai dengan zamannya ya, anak-anak harus memang mengenal teknologi dan mereka juga dekat dengan teknologi. Saya cuma memberikan instruksi, saya bukakan, kemudian saya berikan instruksi, anak-anak ternyata sudah bisa main sendiri dengan permainan permainan online playground tadi, seperti itu. Kemudian untuk yang poster itu memang saya bantu, jadi saya sudah ada template-nya, kemudian anak-anak saya beri arahan. Kalian minimal bisa mengenal fitur ini. Nah, di sini ada beberapa gambar-gambar menarik. Nah, saya memang merangsang anak-anak gimana caranya biar mereka tuh tertarik. Oh, ternyata
ada fitur ini dengan gambar lucu-lucu, nah mereka sudah tertarik dulu. Kalau sudah tertarik, dia akan bisa mengeksplor sendiri seperti itu, Mbak. Jadi gimana caranya anak-anak tuh saya rasa untuk tertarik dulu, siapa tahu mereka bisa membuat poster desain sendiri, walaupun mungkin itu masih jauh, tapi minimal sudah tertarik dan itu nanti kalau di print kemudian dibuat kecil, ditempelkan di buku tulis pun juga bisa. Nah, membantu anak-anak, ini animasi atau gambar yang aku pilih gitu. Nah, dari situ kan membantu lah setidaknya. Mungkin itu saja, terima kasih. Ada lagi Mbak Ilya? Sudah? Jadi intinya efektif untuk diterapkan guru-guru yang lain ya Bu? Bisa. Ya soalnya peserta didik yang waktu pembelajaran jenengan itu mereka kan tahunya HP ya Bu, HP kan layar sentuh. Nah waktu disuruh mencet start itu yang dipencet layarnya gitu. Mereka belum mengerti aplikasinya dari laptop seperti itu. Tapi minimal sudah mengenal Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Ilya. Jadi menindaklanjuti Bu Ari juga sudah membuat program. Nanti akan ada pembelajaran di Bu Ari di web komputer yang sudah terjadwal semua kelas itu. Jadi nanti semua akan dikenalkan minimal kalau belum bisa.